Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Tidak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah SWT agar kiranya kita semua diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, lancar usahanya, dan diberikan keberkahan dalam rezeki maupun dalam umur kita. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan gowes, menikmati suasana pagi. Jadi dengan olahraga badan kita sehat, itu harapan kita dan harapan semuanya. Tapi hakikatnya bahwa kesehatan, kebaikan, kelancaran semua itu hanya milik Allah. Artinya Allah yang menentukan baik buruknya kita. Maka karena Allah yang menentukan, maka kita mohon kepada Allah SWT. Kita minta. Permintaan itu secara umum orang minta apabila seseorang diminta oleh orang banyak, lebih dari satu. Biasanya kita diminta oleh beberapa orang. Tentu yang kita dahulukan orang yang menyenangkan kita, yang membuat kita nyaman dan senang. Mungkin yang pertama orang dekat, keluarga, yang ada memberi manfaat buat kita, kan secara zahirnya seperti itu. Allah SWT dia akan memberikan permintaan hambanya itu ya seperti itu, terutama yang orang dekat dengannya, orang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ingin permintaan kita, permohonan kita dikabulkan Allah SWT, maka kita ya dekat-dekat dengan Allah. DP dumateng Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Ya tentu saja dengan mematuhi segala aturan yang Allah berikan, mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu secara umum seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang dia itu merasa bahwa itu masih lazim, umum, maka dia ada melakukan atau beraktivitas yang lebih dari itu, supaya lebih dekat kepada Allah, supaya lebih dicintai Allah, supaya disenangi oleh Allah SWT. Misalnya sholat itu kan perintah Allah, sholat 5 waktu sehari itu kan perintah Allah. Tapi ada sebagian orang yang merasa itu biasa, memang harus begitu, maka dia menambah dengan sholat nawafil, sholat sunnah, bangun malam. Nah ini supaya semakin dekat kepada Allah, dengan puasa sunnah, dengan amalan sunnah, dengan berzikir, mengingat Allah. Hakikatnya semua itu ya untuk zikir. Sholat itu sarana untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Puasa dan semua amal-amal itu hakikatnya untuk berzikir kepada Allah. Sholat itu ya hakikatnya zikir. Puasa, sedekah, segala macam itu zikir. Maka zikir selalu, ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah bukan zahir saja, batin juga, bahkan pikiran juga. Kita mungkin melakukan suatu keseharian,
kita selalu ingat bahwa kepada Allah, bahwa misalnya tiada daya, tiada upaya kecuali Allah SWT. Kita berdagang, misalnya usaha, kita tanamkan dalam prinsip kita bahwa rezeki itu dari Allah. Sekuat apapun, sehebat apapun dalam kita berusaha, namun Allah yang menentukan. Bisa saja Allah kendaki, bisa saja Allah lupakan misalnya dalam rezeki kita. Jadi ingat kepada Allah SWT. Pernah Kanjeng Nabi itu ngendika sabda, sungguh Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajah mereka penuh dengan nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sehingga manusia cemburu kepada mereka. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Ada seorang Badui, Arab kampung, berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami sehingga kami dapat mengenali mereka." Baginda Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT, berasal dari suku yang berbeda-beda dan dari tempat yang berbeda pula. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah SWT dan mengingatnya. Ada riwayat menyatakan bahwa di surga itu ada tiang-tiang yang terbuat dari zamrud, yakut. Jadi semua pintu-pintunya terbuka. Di rumah seperti panggung, begitu gemerlapan, seperti bintang-bintang bersinar lah itu. Jadi panggung itu untuk orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah SWT. Orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis semata-mata karena Allah SWT. Dan orang-orang bertemu dan berpisah karena Allah SWT. Ya sekarang lah, itu pada umumnya itu ya ada sebagiannya pondok-pondok zikir seperti Solo atau dan sebagainya itu banyak orang yang mencemooh karena dianggap terbelakang, miskin dan lain sebagainya. Jadi ya orang boleh saja mengatakan demikian, ya suka mereka. Tapi nanti ketika di akhirat, ketika batin atau mata sudah terbuka di akhirat, barulah kita tahu kebenaran bahwa para ahli zikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat menakjubkan. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara. Ini sangat beruntung orang-orang yang para ahli zikir itu. Dan sangat rugi orang yang mencela, menghina mereka. Ada sebuah syair mengatakan, jika debu tersingkap, maka akan engkau ketahui kuda atau keledai yang engkau kendarai. Pondok zikir itu sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT. Yang sekarang mungkin diejek, ya dianggap ya kurang, ya gimana ya untuk saat sekarang, karena orang sekarang berpikir arahnya ke modern, canggih. Tapi kok orang berzikir kaya orang nggak punya, orang miskin, orang kere, orang nggak ada kerjaan, sepertinya seakan-akan seperti itu. Kita bisa melihat sesuai dengan hadis itu bahwa rumah yang digunakan untuk berzikir ya akan terlihat seperti bersinar oleh penduduk langit seperti bintang-bintang yang terlihat oleh penduduk bumi. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi Allah itu menurunkan ketenangan jiwa pada ahli zikir ini. Nikmat yang khusus ya, diberikan kepada majelis zikir. Para malaikat akan mengurumuni, rahmat akan
diberikan kepada para ahli zikir, dan nama-nama mereka pun akan disebut-sebut Allah SWT di hadapan majelisnya para malaikat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, yaitu, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama, yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagimu, yaitu sertailah selalu majelis orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Jika engkau sendirian, perbanyak zikir semampumu. Jadi kita dianjurkan untuk bergabung dengan majelis zikir. Kalau kita cuma sendiri, ya perbanyak zikir. Jadi penduduk langit itu akan melihat cahaya rumah-rumah yang digunakan untuk berzikir, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi rumah yang digunakan untuk zikir itu sangat bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak waliullah ya, itu banyak yang telah diberi kemampuan untuk melihat nur orang-orang soleh, nur rumah-rumah orang yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Sedulur, banyak hadis-hadis qudsi maupun hadis-hadis Nabi ya, menceritakan tentang keutamaan majelis zikir, orang berzikir kepada Allah. Bahkan banyak juga ayat Al-Quran yang menceritakan hal tersebut. Ya sedulur, dalam sebuah riwayat ada seorang wali Allah itu sedang bertawaf di Masjidil Haram, ya. Dia melihat seorang ulama. Ketika ia sedang sibuk membaca sholawat, tiba-tiba tuh tahu-tahu ia melihat ada seorang wali ulama melihat kepadanya. Dia bertanya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram ini sehingga tiba-tiba tahu-tahu Masjidil Haram ini, tanah haram ini dipenuhi dengan nur, dengan cahaya. Dia mengatakan, ya diam aja. Kemudian setelah ada seorang wali, orang ulama berlewat, ulama tadi yang melihat tadi, yang menelanjani mengatakan, sekarang aku tahu siapa yang buat tanah haram itu dipenuhi dengan nur, dengan kehadirannya. Jadi para wali Allah, orang-orang soleh, sebagian dari mereka itu diberikan kemampuan untuk melihat yang kasyaf secara batin. Ini diberikan oleh Allah kelebihan kemampuan untuk melihat yang secara zahir tidak terlihat. Jadi dengan demikian dia bisa melihat nur atau cahaya orang tersebut, dan nur itu akan semakin terang, semakin bagus. Salah satunya dikarenakan karena zikrullah, karena zikir kepada Allah SWT. Semakin banyak zikir, semakin bagus zikir, semakin banyak, maka nurnya akan semakin bagus, semakin terang, semakin bagus lah pokoknya, semakin bercahaya nurnya ini. Jadi sedulur,
Begitulah keutamaan majelis zikir, orang-orang yang berzikir, bahkan tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka dari itu hendaklah kita selalu menjaga zikir dimanapun kita berada, kapanpun kita selalu berzikir, selalu ingat Allah, jahar maupun secara sir, mau terlisan ataupun dalam hati. Hendaklah kita selalu menjaga zikir kita, ingat kepada Allah, sebagaimana Allah katakan, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Itu kata Allah lebih kurangnya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Beda kalau kita mengingat orang, mengingat kekasih kita, belum tentu kekasih kita mengingat kita. Tapi kalau Allah kata, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada kita, ya. Beda dengan makhluk. Demikian sedulur, jalan kita, gowes kita, semoga gowes kita ini bermanfaat. Semoga sedulur semua terhibur. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf segala khilaf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.